Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, baiklah, pagi ini berjumpa lagi dengan Ustazah Rini di pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan, yaitu ilmu yang kita dapatkan hari ini, dapat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, silakan tangannya diletakkan di depan dada. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan disimak ya. Nah, kemarin, di minggu kemarin, Ustazah Rini sudah menyuruh kalian memberikan tugas untuk membaca kitab SKI halaman 84 sampai 85 ya. Nah, minggu kemarinnya lagi Ustazah sudah menjelaskan, yaitu materi tentang mengetahui masa remaja Nabi Muhammad atau masa muda beliau ya. Nah, baiklah. Dan hari ini kita akan belajar di pelajaran 6. Kita sudah sampai di pelajaran 6. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Ustazah bahas pembelajaran kita hari ini, anak-anak silahkan disiapkan kitab SKI halaman 84 ya, sambil dibuka kitabnya halaman 84 ya, sambil didengarkan dengan baik-baik. Setelah Ustazah mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu menikah dengan Khadijah. Nah, di pembahasan ini kita akan mengetahui bagaimana awal Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Silakan sambil diperhatikan kitabnya. Nah, pada waktu berusia 25 tahun, Khadijah meminta Muhammad untuk membawa dagangannya ke Syam. Sejalan dengan usianya yang bertambah dewasa, Muhammad ingin hidup mandiri. Nah, oleh karena itu, permintaan Khadijah tersebut disanggupinya. Ia dibantu oleh Maisarah. Nah, Maisarah ini pembantu Khadijah. Ya. Sejak awal bertemu dengan Nabi Muhammad, Khadijah sudah tertarik melihat penampilan Muhammad, yang mana Nabi Muhammad berpenampilan sopan dengan wajah yang tampan. Nah, sekembalinya dari Syam, Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dari situ, Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Muhammad. Nah, akhirnya beberapa waktu kemudian Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, yang mana waktu itu usia Khadijah adalah 40 tahun, sedangkan usia Nabi Muhammad adalah 25 tahun. Setelah menikah, beliau dikaruniai 6 anak ya, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, anak-anaknya adalah Al-Qasim dan Abdullah. Lalu yang perempuan ada 4, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun anaknya yang laki-laki yaitu Al-Qasim dan Abdullah sudah meninggal saat kecil. Nah, lalu tidak lama Nabi Muhammad dan Khadijah mengangkat seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini budaknya Khadijah. Paham? Nah, baiklah. Nah, yang kedua yaitu teladan Muhammad dalam berkeluarga. Ya, Khadijah merupakan teman dalam berbagi suka dan duka.
sakinah atau keluarga yang berbahagia. Dalam usaha mencapai tujuan itu, Muhammad telah memberikan teladan kepada kita semua. Nah, setiap masalah yang dihadapi harus diselesaikan oleh sesama anggota keluarga. Dalam membantu perjuangan Muhammad, Khadijah juga menggunakan seluruh harta bendanya untuk membantu Nabi dalam berdakwah. Nah, suatu ketika Khadijah meminta tolong Muhammad untuk membelikan buah delima. Suatu hari Khadijah ingin sekali makan buah delima. Lalu Nabi Muhammad mencari kesana kemari, padahal waktu itu buah delima susah ditemukan karena saat itu sedang tidak musim buah delima. Ya, namun akhirnya Nabi Muhammad berhasil mendapatkan satu butir buah delima dengan susah payah, ya, yang dibayar dengan harga yang mahal. Nah, setelah itu Nabi Muhammad bergegas pulang. Namun di tengah jalan Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki yang terlihat sedih. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Mengapa engkau kelihatan sedih, teman?" Nah, lalu laki-laki tersebut menjawab, "Istri saya sedang hamil dan dia menginginkan buah delima. Nah, seharian aku mencari kemana-mana tapi tidak menemukan." Akhirnya laki-laki tersebut bercerita sambil menangis. Lalu Nabi Muhammad memberikan buah delima yang ia dapatkan dengan harga yang mahal kepada laki-laki tersebut. Ya, lalu laki-laki tersebut berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad karena sudah memberi buah delima. Ya. Nah, sesampainya di rumah Nabi Muhammad pulang. Beliau menceritakan kepada Khadijah tentang apa yang ia alami tadi. Nah, lalu Khadijah tersenyum dan berkata, kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, aku ikhlas dan sedia. Ya, nah, itu sedikit cerita. Baiklah, yang ketiga yaitu tentang teladan Muhammad dalam bermasyarakat. Ya, sosok Muhammad adalah pribadi yang sempurna. Sifat, watak, dan budi pekertinya menyenangkan orang lain. Ia tidak memiliki satupun sifat tercela atau sifat yang jelek. Oleh karena itu, ia diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Kebijaksanaan Muhammad terlihat pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika Muhammad berusia 35 tahun, di kota Mekah terjadi banjir bandang hingga sampai ke Baitul Haram, ya. Nah, akibat banjir tersebut, bangunan Ka'bah menjadi rapuh dan dindingnya sudah pecah-pecah. Lalu masyarakat Mekah sepakat untuk memperbaiki kondisi Ka'bah yang sudah rusak tadi. Nah, mereka juga sepakat bahwa bahan untuk memperbaiki Ka'bah harus bahan-bahan yang baik. Ya, mereka tidak mau menerima masukan dari hasil jual beli dengan sistem riba, harta rampasan dari orang lain, dan hasil dari pekerjaan tercela lainnya. Nah, pada saat pembangunan sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Lalu perselisihan itu berlanjut selama 4-5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu menjurus pada pertumpahan darah di tanah suci, ya, sampai terjadi pertumpahan darah. Datanglah pembesar Quraisy yang bernama Abu Umayyah
bin Mughirah al-Makhzumi. Ya, lalu beliau berkata, angkatlah untuk menjadi hakim di antara kamu orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Itu kata imam besar Quraisy tadi. Mereka menerima cara ini, lalu Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Nabi Muhammad. Jadi yang berkesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad. Ya. Ketika mengetahui hal ini, mereka berbisik, inilah Al-Amin, kami rela atas keputusannya, inilah dia Muhammad. Nah, itu kata orang-orang yang ada di sekitar tadi. Lalu setelah itu beliau berkata, berikan aku sehelai surban. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah surban tadi, seperti yang ada di gambar, ya. Beliau meletakkan batu Hajar Aswad tadi tepat di tengah surban. Lalu para pemuka kabilah yang berselisih diminta untuk memegangi ujung-ujung surban. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Ya, setelah sampai di dekat tempat semula, beliau mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempat semula. Ya. Nah, selesailah perselisihan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Nah, sampai sini pembelajaran kita hari ini, ya, di pelajaran 6 tentang mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad, ya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil, ya, rangkuman dari pembelajaran kita hari ini adalah Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, pada saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, yang mana saat itu usia Khadijah adalah 40 tahun. Ya, yang ketiga, Allah menganugerahkan 6 orang anak kepada Khadijah dan Nabi Muhammad, yaitu 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Yang keempat, Muhammad memberi teladan agar semua anggota keluarga saling membantu. Semua anggota keluarga juga tidak boleh kikir dalam membelanjakan hartanya untuk kepentingan. Dan yang terakhir yaitu Muhammad berhasil memberikan jalan keluar dalam perselisihan mengenai peletakan Hajar Aswad. Ya, semua kepala suku bisa menerima hal itu dengan baik. Mereka semakin menghormati Muhammad. Nah, pada saat peletakan Hajar Aswad itu, usia Nabi Muhammad adalah 35 tahun. Baiklah, sampai sini pembelajaran hari ini, ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.